Hai teman-teman, jumpa lagi di video keseharian saya. Teman-teman semua apa kabar? Semoga yang selalu menonton video saya selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan tentunya selalu dalam keadaan bahagia. Ini adalah video lanjutan setelah saya bikin penjor. Kalau teman-teman sudah menonton video saya yang bikin penjor, maka ini adalah video kelanjutannya teman-teman. Di hari yang sama juga. Supaya durasinya tidak terlalu panjang, makanya videonya saya bagi teman-teman. Dan tadi seperti teman-teman lihat, saya itu lagi ngerebus ketupat teman-teman. Lanjut kemudian saya ini mau bikin sayur batang pisang, yaitu sayur ares teman-teman. Dan itu tadi juga sudah lengkap dengan persiapan bumbunya yang sudah saya bikin kemarin dan saya taruh di kulkas teman-teman. Supaya memudahkan saya hari ini tinggal ngasih bumbu-bumbunya. Ini saya potong daging nabati teman-teman. Daging nabati ini saya akan pakai untuk campuran sayur aresnya nanti. Saya potong kecil-kecil dulu teman-teman. Teman-teman ada yang pernah masak sayur batang pisang enggak? Rasanya enak ya teman-teman. Di sini yang paling suka sayur batang pisang itu anak saya yang bungsu, itu suka sekali teman-teman. Kalau saya bikin sayur ares ini, anak saya itu bisa makan berkali-kali gitu teman-teman. Jadi hari ini saya masak batang pisang atau sayur ares supaya awet teman-teman. Besok saya sibuk dengan kegiatan sembahyang, maka saya bikin lauk sekarang yang awet, yang mudah diangeti begitu teman-teman. Besok pagi saya tinggal bangun mempersiapkan persembahyangan, kemudian saya tidak perlu masak lagi, tinggal anget-angetin aja teman-teman. Lanjut ke video teman-teman. Tadi setelah airnya mendidih, kemudian saya masukkan aresnya lengkap dengan bumbunya, daun salam, dan juga nanti saya masukkan serai. Begitu juga dengan garam dan penyedap rasanya. Kalau penyedap rasanya saya di sini pakai penyedap jamur ya teman-teman. Jadi karena bumbunya sudah saya siapkan, tidak perlu lagi blender bumbu atau ngulek bumbu. Begitu masuk aresnya, saya langsung cemplung-cemplungkan bumbunya supaya menghemat waktu saya teman-teman. Makanya itu saya bikin bumbu dari kemarin masuk kulkas, sekarang tinggal pakai. Itu saya kasih air tempat bumbunya teman-teman, sayang dibuang supaya habis. Saya aduk-aduk dulu teman-teman supaya rata. Dan ini juga saya masukkan cabenya teman-teman, karena di bumbu lengkap tadi itu belum saya masukkan cabai, jadi cabenya terpisah begitu. Dan ini saya tidak lupa juga masukkan gula merahnya teman-teman. Dan ini saya lagi masukkan penyedap teman-teman. Penyedapnya saya masukkan agak banyak karena panci sayur ini besar teman-teman. Ini cukup banyak, makanya saya masukkan penyedapnya lumayan banyak. Saya juga masukkan garam teman-teman. Tidak lupa juga saya masukkan merica. Dan juga saya masukkan geprekan serai teman-teman. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal nunggu matang nanti teman-teman. Dan itu saya lihat rebusan ketupat saya teman-teman sudah mendidih. Lanjut lagi saya ini bikin bumbu. Ini tuh bumbu untuk pepes teman-teman. Iya, karena saya mau bikin pepes sekarang. Saya tumis-tumis dulu supaya matang. Dan teman-teman bisa lihat itu banyak sekali cabai-cabai yang masih bijian tanpa saya ulek.
Itu tuh sengaja saya masukkan cabai bijian teman-teman, karena bumbu pepes ini saya bikin tidak terlalu pedas supaya anak-anak saya tuh bisa makan. Jadi kita yang tua ini nanti kalau pengen rasa pedas, kita tinggal ambil cabenya itu teman-teman. Lanjut ini daun singkong teman-teman. Iya, tadi saya itu ngerebus daun singkong. Daun singkong ini saya pakai campuran pepesnya nanti teman-teman. Kemudian bumbu yang saya tumis tadi itu saya masukkan ke daun singkongnya. Nah, ini dia bahan pepes saya teman-teman yang akan saya campur pakai daun singkong dan bumbu yang saya tumis tadi itu. Ini tuh daging nabati teman-teman. Jadi saya potong-potong dulu, nanti baru saya aduk ke daun singkong tadi yang sudah dikasih bumbu. Ini tuh daging nabatinya jumlahnya setengah kilo teman-teman, jadi saya habiskan semuanya. Setelah selesai potong-potong, lalu saya masukkan ke daun singkong yang sudah diisi bumbu tadi. Dan ini dia penampakannya teman-teman. Ini saya aduk rata dulu sebelum saya bungkus pakai daun pisang nanti. Kemudian saya tinggalkan dulu bahan pepes yang tinggal dibungkus tadi, dan sekarang saya mau menyiapkan bahan tum teman-teman. Iya, selain pepes dan sayur ares, saya sekarang juga mau bikin tum. Jadi ini saya mau suwir-suwir dulu daging nabatinya untuk saya bikin tum nanti. Suwir-suwir bahan yang tadi sudah selesai, sekarang saya mau rebus dulu bahan campurannya. Ini tuh proteina teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu proteina, banyak yang jual di Shopee juga ada. Boleh teman-teman lihat apa itu proteina. Setelah mendidih ini saya aduk-aduk dulu sampai lembut, saya rebus teman-teman, baru saya angkat nanti. Kemudian ini saya menyiapkan wajan untuk menggoreng proteina yang sudah saya rebus tadi itu teman-teman. Jadi setelah direbus proteina yang tadi itu saya cuci, kemudian saya peres, dan ini hasilnya. Sekarang saya goreng dulu. Saya goreng proteinanya itu tidak sampai kering teman-teman, hanya sekedar layu begitu. Untuk menghilangkan aroma langunya dari proteina itu teman-teman. Proteina ini tuh terbuat dari kedelai teman-teman, yang diolah membentuk seperti daging nabati seperti ini.
Jadi sebelum saya bikin tum, saya sekedar tumis-tumis begitu dulu supaya aroma langunya itu hilang. Baru saya campur dengan adonan yang pertama tadi itu, teman-teman. Jadi inilah bahan tum saya hari ini, teman-teman. Kemudian setelah saya habis angkat proteinanya, sekarang saya masukkan bumbu tumnya, teman-teman. Ini tuh bumbunya bumbu lengkap, teman-teman. Mungkin suatu hari nanti saya bikin resepnya untuk teman-teman. Dan ini juga saya tambahi bumbu instan, teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk jadi satu supaya bumbunya itu menyatu dengan bahan tumnya. Nanti kita bungkus samaan dengan kita bungkus pepes tadi itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini jadinya, teman-teman. Jadi semua yang saya masak ini tuh non hewani ya, teman-teman. Semuanya nabati. Nah, ini dia, teman-teman. Saya sudah mulai membungkus pepesnya. Itu pepes yang saya adon tadi dengan daun singkongnya. Nanti tuh rasanya enak banget, teman-teman. Boros nasi ini, teman-teman, dipakai makan dengan nasi hangat enak. Ngabisin nasi banyak kalau begini, teman-teman. Saya lanjut bungkus-bungkus dulu, teman-teman. Lumayan banyak saya bungkus-bungkus. Ada pepes dan juga tumnya nanti perlu dibungkus. Masakan saya kali ini tidak ada yang digoreng, teman-teman, kecuali bumbu tadi yang ditumis. Karena kami semua di dalam rumah ini kondisinya lagi tidak baik semua. Selain suami saya yang lagi sakit, saya juga lagi sariawan. Pokoknya panas dalam begitu, teman-teman. Makanya masakan saya sekarang tuh semua serba dikukus begitu, teman-teman. Tapi ndak apa-apalah, teman-teman. Yang penting enak dan kita bisa tetap makan dan juga panas dalam kita tidak semakin parah. Itu intinya. Ini akan jadi lumayan banyak bungkusan, teman-teman. Teman-teman lagi masak apa untuk keluarga tercinta? Pasti masakannya enak-enak. Apalagi bikinnya dengan cinta ya, teman-teman. Bilang saja begitu. Biasanya kalau hari raya Galungan begini itu saya masak lengkap, teman-teman. Selain tum, sayur nangka atau sayur ares, biasanya tuh saya juga bikin sate, bikin apa namanya, kalau biasa kami sebut itu urutan, entah itu sosis lah namanya gitu. Tapi untuk saat ini saya itu tidak masak banyak, teman-teman, karena seperti teman-teman tahu, belakangan ini saya itu sibuk di lahan. Jadi untuk mempersiapkan ini dan itunya itu saya tidak dapat waktu, teman-teman. Keburu capek juga. Jadi makanya saya masak apa yang ada ini. Biasanya tidak seperti ini. Biasanya lengkap, ada sate lilit, ada sate bumbu kacang, lengkap, teman-teman. Tapi sekarang seadanya, teman-teman, hanya ada ini. Dan Galungan kali ini tuh saya tumben ndak bikin tape, teman-teman. Biasanya saya selalu bikin tape, tapi kali ini saya skip tape.
Saya kurang waktu teman-teman, makanya saya tidak bikin tape. Seperti teman-teman tahu, belakangan ini saya sibuk di lahan, jadi saya pulang dari lahan itu saat H-3 sampai di rumah saya langsung kelabakan ngambil ini dan itu. Makanya kali ini saya tidak bikin tape. Lanjut ke video teman-teman, itu tadi saya sudah selesai bungkus pepesnya, sekarang saya mulai bungkus tumnya. Nah ini dia tum yang saya adon tadi teman-teman, sekarang saya bungkus. Itu pepesnya tadi dapatnya lumayan banyak loh teman-teman. Kalau yang dibungkus-bungkus begini itu awet teman-teman, tinggal kita rajin ngangetin saja, nanti bisa sampai besok. Bahkan kalau kebanyakan bisa sampai 2 hari begitu teman-teman. Kalau lauk-lauk seperti ini semakin diangeti itu semakin enak karena bumbunya itu semakin meresap. Jadi dibikin banyak pun tidak apa-apa, malah semakin enak. Itu ada anak saya datang bantu saya teman-teman, jadi bisa cepat selesai nanti. Ada itu. Dan ini sudah mau selesai teman-teman bungkus tumnya, nanti kita siap-siap kukus teman-teman. Lanjut kita kukus teman-teman. Ini saya susun pepesnya terlebih dahulu. Saya kukusnya itu jadi satu teman-teman, karena ini dandangnya cukup besar dan muat, jadi saya jadikan satu saja supaya hemat tempat dan hemat perabot juga.
Itu muat teman-teman semuanya, jadi enak, praktis, ndak butuh banyak tempat dan perabot begitu. Saya tutup teman-teman, kita tunggu matang. Dan lanjut saya ini lihat ketupatnya teman-teman, sudah matang, sudah berapa jam saya rebus. Kalau ndak salah 2,5 sampai 3 jam ini sudah matang. Saya angkat ketupatnya dan ini jadinya teman-teman. Dan ini sayur aresnya teman-teman, sudah matang juga, jadi ketupat sudah matang, sayur ares sudah matang. Ini pepes sama tumnya juga tinggal nunggu matang. Jadi di bagian masak-memasak saya sudah selesai. Habis ini saya mau sembahyang, habis sembahyang saya akan lanjut makan dulu sebelum saya melanjutkan kerjaan saya yang lain lagi teman-teman. Dan teman-teman, sembahyang ini dan itu sudah selesai, saya lanjut makan teman-teman. Ini saya makan pakai ketupat sama pepes dan tumnya teman-teman. Itu tadi saya skip makannya teman-teman. Lanjut habis makan saya kembali lagi ke aktivitas yang lain. Ini videonya saya singkat-singkat teman-teman. Setelah makan tadi, saya langsung mempersiapkan Banten untuk sembahyang saya besok. Dan ini dia teman-teman penampakannya. Saya potong-potong videonya karena kalau saya videoin dari awal sampai akhir akan mengambil durasi yang sangat panjang. Jadi inilah step by stepnya teman-teman, sedikit demi sedikit saya persiapkan dan akhirnya selesai juga teman-teman. Dan karena semua persiapan sembahyang untuk besok sudah selesai, jadi saya sudahi dulu video saya kali ini. Saya mau istirahat supaya besok saya bisa bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan persembahyangan. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan untuk teman-teman dan saudara-saudaraku yang beragama Hindu, selamat merayakan Hari Raya Galungan yang dimaknai sebagai kebenaran Dharma melawan Adharma. Baiklah teman-teman, salam santi dan selalu salam sayang dari saya, Lita Anak Deso teman-teman.